Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitriani Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan modul ekstra, yaitu User Log Details. Pada modul ini, kita dapat mengetahui last authentication user, serta dapat melihat waktu, tanggal, dan IP address yang digunakan user tersebut saat login. Nah, di sini saya sudah membuat skenario-nya ya, teman-teman. Di sini saya sudah membuat skenario user utamanya Fitriani, user baru 1 Hanan Marketing, dan user baru 2 Rita Sales. Nah, kemudian pada kasus pertama, di sini itu kasus pertama itu sebelum menggunakan modul ekstra. Kemudian kasus kedua itu setelah menggunakan modul ekstra. Di sini saya langsung saja ke perbedaannya. Jadi pada bagian settings, yaitu user dan company, itu pada sebelum menggunakan modul ekstra itu hanya terdapat user, group, dan companies-nya saja. Tetapi jika setelah menggunakan modul ekstra, di sini sudah ada user, group, companies, dan login details. Kemudian setelah menggunakan modul ekstra, di sini akan terlihat waktu, tanggal, dan IP address yang digunakan user tersebut saat login. Tetapi pada saat sebelum menggunakan modul ekstra, di sini hanya terlihat last authentication user tanpa kita bisa melihat waktu, tanggal, dan IP address yang digunakan user tersebut saat login. Kita langsung saja ke Odoo, kemudian kita masuk ke database tanpa modul ekstra ya teman-teman. Kemudian di sini emailnya kita ketik, lalu kita klik login. Nah, di sini sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk mengaktifkan developer mode-nya ya teman-teman. Caranya itu ada di menu settings, kemudian kita scroll paling bawah. Nah, di sini kalian bisa klik aja. Nah, kemudian lanjut di bagian user dan companies. Di sini seperti yang sudah saya bilang, hanya terdapat users, group, dan company saja, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita membuat users baru saja. Kita klik new. Nah, name yang pertama itu Hanan Marketing. Kemudian kita isi emailnya Hanan Marketing. Nah, di sini bisa kita tanpa nama saja. Oke, kemudian kita klik save manually. Kemudian kita klik new. Jadi kita buat 2 users ya teman-teman. Yang pertama tadi Hanan Marketing, yang kedua itu Rita Sales. Kemudian kita isi emailnya juga. Oke. Kemudian di sini kita tanpa nama saja. Oke, kemudian kita save manually. Nah, di sini sudah bertambah teman-teman Hanan Marketing dan Rita Sales. Nah, di sini statusnya masih never connected. Nah, kemudian uh, Hanan Marketing dan Rita Sales itu harus kita ubah ya teman-teman ininya passwordnya. Caranya itu kita klik action, kemudian kita klik change password. Langsung aja kita klik di sini, kita ubah aja. Kemudian kita klik change password ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke browser lain ya teman-teman. Nah, di sini pada bagian Chrome, saya masuk sebagai Hanan Marketing.
Oke, passwordnya kita masukkan, kemudian kita klik login. Kemudian pada Mozilla di sini saya sebagai Rita Sales. Kemudian passwordnya kita masukkan, kemudian kita klik login. Oke, di sini uh, bagian Chrome itu Hanan Marketing, kemudian pada bagian Mozilla ini Rita Sales ya teman-teman. Nah, kemudian balik lagi ke user utama yaitu user Fitriani. Kita refresh saja ya teman-teman. Nah, kemudian di sini sudah terlihat perbedaannya. Di sini statusnya itu sudah terkonfirmasi ya teman-teman. Kemudian last authentication-nya juga sudah terlihat, yaitu pada tanggal 15 Januari 2024 di jam 3 pagi. Oke, kita lanjut saja. Kemudian di sini kita akan menjalankan kasus kedua ya teman-teman, yaitu setelah menggunakan modul ekstra. Nah, jadi di sini saya harus mengunduh dan menginstal modul ekstra tersebut ya teman-teman. Dan di sini saya sudah di laman appscomputer.com, yaitu di modul user log details dengan versi 16 ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja klik download. Oke, kemudian di sini langsung kita show in folder. Nah, di sini kita ekstrak modulnya dulu ya teman-teman dengan klik kanan, kemudian klik extract all. Oke, ini modulnya sudah terekstrak ya teman-teman menjadi folder biasa. Nah, kemudian kita masuk ke WinSCP. Sebelumnya, kalau misalnya kalian belum mendownload WinSCP, sebaiknya kalian mendownload ya teman-teman untuk mempermudah kalian. Nah, sebelumnya di sini saya kebetulan sudah masuk uh, dengan memasukkan IP address, nama roomnya, terus kemudian passwordnya. Nah, kemudian selanjutnya ini saya open saja, kemudian saya masukkan passwordnya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini uh, di sebelah kiri kita lanjut di sebelah kiri dulu. Di sini user Asus download. Nah, di sini itu kita ke login user details ya teman-teman. Kita klik 2 kali, lalu kita lihat, oh ternyata benar ya teman-teman foldernya. Nah, kemudian di sebelah kanan itu kalian yang pertama itu masuk ke user, terus klik list, terus cari Python 3, terus klik this packages, auto, terus add-ons. Nah, kemudian login user details yang sebelah kiri ini kita klik kanan, kemudian kita upload ya teman-teman. Kita klik OK saja. Nah, untuk memastikan kita cari login user detail ya teman. Login user details. Nah, di sini sudah ada sama ya teman-teman. Nah, kemudian kita langsung aja masuk ke Odonya, ke VPS-nya. Di sini kita logout dulu saja. Nah, kita pilih yang dengan modul ekstra ya teman-teman. Nah, kemudian email kita masukkan saja. Lalu kita klik login.
Nah, di sini kita jangan lupa untuk mengaktifkan developer mode-nya ya teman-teman. Nah, kemudian kita ke apps ya teman-teman. Nah, di sini kita klik update apps list. Kita klik update lagi. Nah, kemudian kita klik updates. Kita tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah terdapat tulisan seperti ini, berarti sudah terupdate ya teman-teman. Kemudian kita balik lagi ke apps. Nah, kita cari ya teman-teman, user log details. Nah, di sini sudah terdapat modulnya teman-teman, kemudian bisa kita activate saja. Nah, kemudian kita lihat lagi di apps, kemudian kita klik lagi user log details. Nah, di sini sudah terinstall ya teman-teman. Kemudian kita balik lagi ke settings. Nah, kemudian kita klik users and companies. Nah, di sini sudah terdapat login details ya teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di skenario kasus kedua. Nah, di sini pada users dan companies terdapat tambahan yang lainnya itu login details. Nah, kemudian kita menambahkan users kembali ya teman-teman. Seperti yang sebelumnya, kita tambahkan dengan nama Hana Marketing, email addressnya Hana Marketing, kemudian bagian sales kita kosongkan, service juga, inventory juga, purchase marketing, accounting, search. Oke, kemudian kita save manually. Kemudian kita klik new lagi, kita buat satu lagi yaitu Rita Sales. Nah, di sini email address-nya kita ketik saja Rita Sales. Kemudian pada bagian service kita kosongkan dan dari juga marketing kosongkan. Kemudian research dan accounting. Oke, kemudian kita save manually. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, sudah terdapat Hanan Marketing dan Rita Sales, tetapi statusnya masih never connected. Nah, kemudian jangan lupa kita untuk mengganti passwordnya ya teman-teman. Di sini kita ketik new passwordnya, kemudian kita change password. Nah, kemudian kita buka di browser lainnya teman-teman. Di sini yang Chrome seperti biasa kita ketik Hanan Marketing, kemudian passwordnya kita klik login. Nah, Hanan Marketing sudah berhasil login ya teman-teman. Kemudian pada browser yang lain yaitu Mozilla. Di sini akan saya coba juga, tapi sebagai tas sales ya teman-teman. Oke, kemudian kita klik passwordnya, kemudian kita klik login. Nah, di sini Rita Sales sudah
login ya teman-teman. Kemudian kita balik lagi ke users utama kita. Kemudian bisa kita refresh. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, bagian status sudah terkonfirmasi. Kemudian pada list authentication-nya juga sudah terlihat ya teman-teman. Kemudian kita klik bagian users and company, lalu kita klik bagian login details. Nah, di sini terlihat ya teman-teman perbedaannya setelah dan sebelum memakai modul ekstra ini. Nah, di sini terlihat terdapat login date and time-nya, kemudian terdapat IP address-nya juga. Nah, di sini pada user and company itu sebelum memakai modul ekstra hanya terdapat users, groups, dan company saja ya teman-teman. Tetapi setelah kita mendownload, menginstal modul ekstra tersebut, di sini terdapat tambahan login details. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.